Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firya Teting Nurasana, NPM 1914131001 dari kelas Agribisnis A. Saya akan mempresentasikan laporan hasil turun lapang saya tentang analisis usaha tani semangka di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Analisis usaha tani semangka di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Nah, perkembangan sektor pertanian tidak hanya komoditas tanaman pangan, tetapi juga tanaman perkebunan dan hortikultura. Tanaman hortikultura sendiri terbagi menjadi 3 golongan, yaitu tanaman buah, tanaman sayuran, dan tanaman bunga. Manfaat produk hortikultura bagi manusia diantaranya sebagai sumber pangan dan gizi, pendapatan keluarga, dan pendapatan negara. Sedangkan bagi lingkungan adalah sebagai penyangga kelestarian alam. Salah satu produk hortikultura tanaman buah yakni semangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan usaha tani semangka di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, serta untuk menghitung risiko usaha tani semangka yang diterima petani di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Jadi, usaha tani semangka atau semangka yang kita kenal dengan watermelon, buah yang sering ada di pasaran, merupakan tanaman buah berupa herba yang tumbuh merambat yang dalam bahasa Inggris disebut watermelon. Jenis semangka yang dikenal di Indonesia yaitu semangka lokal dan semangka hibrida. Semangka hibrida yang baru masuk sering disebut dengan semangka introduksi. Berdasarkan kandungan bijinya, dikenal 2 jenis semangka yaitu semangka berbiji dan semangka non-biji. Adapun jenis-jenis semangka lokal yaitu semangka sengkaling dan semangka bojonegoro. Jenis semangka hibrida yang sudah masuk ke Indonesia adalah Sweet Beauty, Golden Crown, New Dragon, Farmer Giant, Yellow Baby, dan Quality. Selanjutnya yaitu musim tanam. Tanaman semangka terdiri dari 4 musim tanam dalam 1 tahun, di mana dalam 1 musim tanam terdapat 3 bulan, dan lahan yang dapat digunakan dalam proses budidaya tanaman semangka yaitu lahan kering dan lahan basah. Tanaman semangka ditanam secara bergantian. Pada musim tanam pertama dapat ditanam di lahan kering, tanam kedua di lahan basah, musim tanam ketiga di lahan kering, dan seterusnya. Untuk proses tanam, tahap pertama yaitu penyemaian bibit, lalu setelah disemai dilakukan pembibitan, setelah itu penanaman, perawatan berupa perawatan terhadap hama, pemupukan, dan lain-lainnya. Setelah itu tahap pemanenan. Untuk kajian teori dalam penelitian kali ini yaitu teori pendapatan dan risiko. Teori pendapatan erat kaitannya dengan penerimaan. Penerimaan dalam usaha tani merupakan perkalian antara produksi fisik dengan harga jual atau harga produksi. Sedangkan penerimaan total atau yang kita kenal dengan total revenue adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan output-nya yang secara sistematis dirumuskan dengan TR sama dengan Q kali P, atau TR yaitu penerimaan total, Q yaitu jumlah produksi yang dihasilkan, P itu harga. Nah, untuk pendapatan atau yang kita sebut dengan keuntungan merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya total, di mana biaya itu terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Secara sistematis, analisis pendapatan dapat ditulis dengan gambaran Y sama dengan TR dikurang TC, TR sama dengan P kali Q, TC sama dengan TFC per TVC. Dengan keterangan Y yaitu pendapatan,
TR yaitu total penerimaan, TC yaitu total biaya, TR yaitu total penerimaan, P itu harga, Q adalah produksi, TC yaitu total biaya yang dapat dicari dengan TFC. TFC merupakan total biaya tetap dan TVC merupakan total biaya variabel. Analisis pendapatan terhadap usaha tani penting dalam kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh setiap usaha tani dengan berbagai pertimbangan dan motivasi. Analisis pendapatan pada dasarnya memerlukan dua keterangan pokok, yaitu keadaan penerimaan dan keadaan pengeluaran atau biaya produksi selama jangka waktu tertentu. Untuk teori risiko, dapat kita pahami bahwa manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi dalam pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil antara lain memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian tertentu atau semua konsekuensi risiko tertentu. Analisis risiko pada umumnya dilakukan setelah melakukan identifikasi terhadap sebuah risiko. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Penentuan tersebut terjadi sangat subjektif dan berdasarkan nalar dan pengalamannya. Beberapa risiko dapat mudah diukur, namun sangat sulit untuk dipastikan kemungkinannya. Sehingga, untuk menentukan dugaan yang terbaik supaya nantinya dapat memprioritaskan dengan baik dan implementasinya, sangat diperlukan sebuah perencanaan manajemen risiko. Oke, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan pengambilan stempel penelitian menggunakan survei dan wawancara langsung kepada petani, menggunakan kuesioner yang telah disediakan atau telah ditentukan, serta datang langsung ke kebun petani dan ke rumah petani. Untuk metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara, penggunaan kuesioner, serta studi pustaka. Nah, berikut merupakan gambaran umum lokasi. Kabupaten Lampung Timur terletak pada koordinat 105 derajat, 15 BT, 106 derajat 20 BB, 4 derajat 37 lintang selatan sampai 5 derajat 37 lintang selatan. Secara administratif, luas wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah 5.325,3 km persegi dengan terdiri dari 24 kecamatan dan 264 desa. Dengan luas total wilayah yaitu 532.503 hektar. Kecamatan Sukadana sendiri terdiri dari 20 desa, 122 dusun, dan luas wilayah 75.675,50 hektar. Selanjutnya yaitu topografi wilayah. Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25 sampai 55 meter di atas permukaan laut. Dengan keadaan iklim, Lampung Timur termasuk dalam kategori iklim B, yaitu basah, selama 6 bulan, yaitu pada bulan Desember sampai Juni, dengan temperatur rata-rata 24 sampai 34 derajat Celcius, dengan curah hujan merata tahunan sebesar 2.000 sampai 2.500 mm. Keadaan demografi Kabupaten Lampung Timur menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur adalah
930.300 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 483.543 jiwa, perempuan sebanyak 453.753 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 449 jiwa per kilometer dengan rata-rata jumlah penduduk per desa sebanyak 3.647 jiwa. Untuk keadaan umum pertanian, Kabupaten Lampung Timur dengan sektor pertanian di kabupaten mencakup pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian yang terdiri dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan jasa pertanian, subsektor kehutanan dan penebangan kayu, dan subsektor perikanan. Sukadana memiliki lahan pertanian dengan lahan kering dan lahan basah. Lahan kering berupa ladang yang banyak dimanfaat penduduk untuk melakukan kegiatan usaha tani tanaman hortikultura. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu identitas responden, pengamatan usaha tani semangka yang dilakukan di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur ini dengan mewawancarai 4 responden. Responden tersebut yaitu Bapak Sapari, Bapak Taji, Bapak Sunandar, dan Bapak Dwi. Selanjutnya yaitu umur petani. Dapat dilihat pada tabel, terdapat kriteria golongan yaitu usia 0 sampai 14 tahun, 15 sampai 64 tahun, dan di atas 65 tahun. Dan jumlah petani dengan usia 15 sampai 64 tahun sebanyak 4 orang. Artinya 100% petani responden berusia produktif yaitu 15 sampai 64 orang. Seluruh petani semangka di Desa Sukadana Ilir termasuk dalam usia produktif. Akan tetapi, terdapat usia petani yang paling tua, yaitu 51 tahun, dan usia petani yang paling muda berumur 40 tahun. Selanjutnya yaitu pendidikan petani. Mayoritas tingkat pendidikan akhir petani semangka di Sukadana Ilir yaitu SMP dengan presentasi yang paling besar yaitu 50% atau 2 orang, dan sedangkan tingkat pendidikan SD dan SMA memiliki presentasi yang sama yaitu 25% atau 1 orang. Selanjutnya pekerjaan sampingan. Berdasarkan hasil penelitian melalui metode survei, metode wawancara, petani responden semangka di Desa Sukadana Ilir yang kesehariannya sebagai petani tidak memiliki pekerjaan sampingan. Untuk luas lahan, petani responden di Desa Sukadana Ilir dengan rentang luas wilayah 1 sampai 2 hektar berjumlah 1 orang, 3 sampai 4 hektar 1 orang, dan 5 sampai 6 hektar yaitu 2 orang. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa petani semangka di Desa Sukadana Ilir dengan rincian luas lahan 2 hektar sebanyak 1 orang, 4 hektar sebanyak 1 orang, 5 hektar sebanyak 1 orang, dan 6 hektar sebanyak 1 orang. Selanjutnya untuk status kepemilikan lahan. Terdapat kriteria lahan milik sendiri, lahan sewa, dan lahan bagi hasil. Status kepemilikan lahan usaha tani semangka di Desa Sukadana Ilir keseluruhan yaitu dengan sistem sewa, karena sistem sewa dilakukan petani karena sistem usaha tani semangka harus dilakukan berpindah-pindah. Jadi setiap MT dari MT 1 harus di lahan ini dan MT selanjutnya harus berpindah lokasi sehingga lahan umumnya yaitu lahan sewa yang dimiliki oleh para petani. Selanjutnya yaitu sumber modal. Dengan kriteria modal sendiri dan peminjaman,
Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa mayoritas petani semangka di Desa Sukadana Ilir mempunyai modal sendiri. Untuk modal yang berasal dari peminjaman, biasanya dilakukan peminjaman kepada pedagang besar ataupun bank. Jika peminjaman pada pedagang besar, umumnya uang tersebut dikembalikan saat semangka sudah panen. Dapat dilihat bahwa 3 orang petani responden melakukan usaha tani semangka menggunakan modal sendiri, dan 1 orang melakukan peminjaman. Selanjutnya yaitu keragaan usaha tani. Pola tanam usaha tani semangka yang dilakukan oleh petani di Sukadana Ilir terdapat 4 musim setiap tahunnya. Berdasarkan data, telah diperoleh rata-rata jumlah petani yang memproduksi semangka dengan jumlah 107.500 kg dengan harga rata-rata yang dijual adalah Rp3.000 per kilogram. Untuk teknik usaha tani semangka, yang perlu dilakukan yaitu tahap pertama adalah pencakulan atau pembuatan bedengan atau kita biasa sebut dengan pengolahan lahan. Selanjutnya pemberian pupuk dasar atau pemupukan awal. Jadi dalam proses ini, petani mengolah tanah dengan memberikan pupuk kandang atau pupuk yang digunakan oleh petani dalam usaha tani semangka yaitu tai ayam, kotoran ayam. Selanjutnya setelah di pemberian pupuk pada pembuatan bedengan tersebut, dipasang mulsa. Selanjutnya ada proses pembibitan. Setelah berumur sekitar 4 hari, bibit tersebut ditanam di bedengan yang telah dipasang mulsa, lalu pemeliharaan tanaman berikut pemupukan, penyiangan, dan perawatan dari hama. Selanjutnya adalah panen dan pasca panen. Selanjutnya yaitu penggunaan faktor produksi dan biaya produksi. Salah satu faktor produksi yang pertama yaitu penggunaan benih. Benih merupakan salah satu faktor yang penting dalam usaha tani. Benih juga akan mempengaruhi produksi semangka yang akan dihasilkan. Nah, jadi berdasarkan informasi dari petani, penggunaan benih rata-rata yaitu 51-75 bungkus dengan rata-rata harga beli sebesar Rp317.500. Satu bungkus benih tersebut seberat 50 gram dengan rincian 1 hektar tanah, 1 hektar lahan pertanian membutuhkan 15 bungkus. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan pupuk. Pupuk yang digunakan oleh para petani untuk usaha tani semangka yaitu pupuk ZA, KCL, Mutiara, NPK, dan pupuk kandang. Penggunaan pupuk yang paling banyak yaitu pupuk kandang dengan rata-rata jumlah penggunaan sebesar 4.250 kg dengan harga beli yaitu Rp200 per kilogram. Selanjutnya yaitu penggunaan pestisida. Pestisida yang digunakan petani yaitu antrakol, regen, dan pestisida daun dengan penggunaan rata-rata 4 liter,25. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Total rata-rata tenaga kerja yaitu dengan HKP TKDK 10, rata-rata HKP TKLK 43, dan rata-rata biaya per hari untuk upah tenaga kerja yaitu Rp80.000 sampai Rp100.000 per hari. Selanjutnya yaitu penggunaan peralatan. Peralatan pertanian yang digunakan oleh petani yaitu arit, cangkul, sprayer, gembok, gembor,
golok, alkondisel, selang, traktor, dan mulsa. Selanjutnya, untuk produksi dan penerimaan usaha tani. Penerimaan merupakan perkalian antara produksi dengan harga jual. Besarnya penerimaan yang diterima oleh petani untuk setiap rupiah yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi usaha tani dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan dan harga satuan produksi yang dihasilkan. Semakin tinggi jumlah produksi dan harga satuan produksi yang dihasilkan, maka penerimaan usaha tani semakin besar. Sebaliknya, jika semakin rendah jumlah produksi dan harga satuan produksi yang dihasilkan, maka penerimaan usaha tani juga semakin mengecil. Produksi tanaman semangka yang dihasilkan oleh petani yang berada di Desa Sukadana Ilir secara keseluruhan mencapai 430.000 kilogram dalam satu musim. Dengan rata-rata harga jual yaitu Rp3.000 per kilogram. Penerimaan yang diperoleh petani semangka yaitu Rp322.500.000. Dalam 1 hektar, secara normal petani semangka dapat menghasilkan 25 ton semangka per hektar. Untuk selanjutnya yaitu analisis pendapatan. Selanjutnya yaitu analisis pendapatan, di mana pendapatan petani semangka di Desa Sukadana Ilir adalah sebagai berikut. Dengan rincian Bapak Sapari dengan total biaya pengeluaran Rp48.064.875, mendapat keuntungan Rp401.635.125. Sedangkan Bapak Taji dengan total biaya Rp18.429.843, mendapat keuntungan Rp131.570.157. Bapak Sunandar dengan total biaya Rp34.483, mendapat keuntungan Rp265.516.334. Sedangkan Bapak Taji dengan total biaya Rp42.434.218.000, mendapat keuntungan Rp347.565.782 dengan jumlah total sebagai berikut. Dan rata-rata sebagai berikut ini. Besar biaya rata-rata tersebut dikeluarkan oleh petani di Desa Sukadana Ilir untuk berusaha tani semangka dengan luas rata-rata lahan 425 hektar, yaitu Rp35.928.000